Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hiburan musik dangdut di Kabupaten Serang berakhir ricuh, polisi jadi korban. Masalah karet, anak umur 11 tahun di Kota Tangerang dianiaya tetangga. Korupsi bantuan Kementerian Pertanian, staf desa di Kabupaten Serang dijebloskan ke penjara. Terminal Pakupatan yang sudah berdiri dari tahun 1994 telah memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat sekitar, seperti pedagang kaki lima dan toko kelontong di kios-kios sekitar terminal. Namun kini mereka khawatir pasalnya terminal baru saja mengizinkan pembangunan salah satu minimarket di bangunan utama terminal. Para pedagang menyoroti hal ini sebagai sebuah pelanggaran rencana tata ruang dan wilayah. Pihak terminal sudah mengeluarkan petisi terkait izin lingkungan melalui ketua RT. Namun para pedagang mengaku tidak pernah menandatangani petisi tersebut. Pedagang yang geram memutuskan melakukan audiensi dengan pengelola terminal Pakupatan. Alasannya Bu Haji ini di terminal Pakupatan ini dari 98. Perintis pedagang itu Bu Haji. Tapi kenapa setelah 27 tahun saya di terminal Pakupatan ini timbulnya adanya Indomaret itu gitu. Sedangkan saya perintis pedagang kecil sama sekali tidak diajak komunikasi oleh Kater. Malah kayaknya pedagang kecil sama model saya ini dipandang sebelah mata pun tidak gitu. Jadi kan awalnya pembangunan terminal Pakupatan ini katanya itu kan jalur hijau. Katanya itu buat taman, buat memperindah bangunan. Tapi kenyataannya pedagang aja nggak boleh nginjak lokasi itu, taman itu. Terus penumpang juga tidak boleh nginjak taman itu. Ada bacaan tidak boleh diinjak. Kenapa tiba-tiba dibangun Indomaret? Ada apa di balik itu gitu? Salah satu petugas mengatakan izin pendirian minimarket ini berasal dari Kementerian Perhubungan. Pengelola terminal Pakupatan bersedia menerima aspirasi masyarakat dan akan meneruskan ke Balai Pengelola Transportasi Darat. Hanya musyawarah aja, karena kita juga sebagai petugas ya masalah ada Indomaret ya di bawah kita juga nggak tahu menahu Pak ya. Kalau masalah itu karena kita hanya ditugaskan untuk pelayanan. Ya di terminal Pakupatan, kalau misalkan ya para pedagang untuk masyarakat kami tampung, paling kami sampaikan ke pimpinan Pak, itu aja sih. Untuk perizinan pendirian Indomaret dan lain-lain dari mana itu Pak? Kalau dari Kemenhub atau dari kemungkinan dari Kemenhub Pak, cuman kami juga ya dari sini ya nggak tahu menahu kalau masalah itu ya. Pedagang mengkhawatirkan pendirian minimarket dinilai mengganggu mata pencaharian mereka sehari-hari. Warga dan pedagang menuntut untuk merelokasi bangunan ke dalam terminal atau membongkar pendirian minimarket yang belum diresmikan ini. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Berbagai cara bisa dilakukan orang tua untuk menghasilkan uang. Seperti yang dilakukan Imanul Haq, warga Tanjakan Bang Arum, Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Dari tangannya, kompor gas yang sudah rusak dan usang bisa diperbaiki dan menghasilkan uang yang cukup lumayan. Usaha yang digeluti Iman berawal dari banyaknya permintaan ibu-ibu yang meminta tolong untuk memperbaiki kompor gas yang mengalami kerusakan saat dirinya mengantar tabung gas. Iman pun langsung berinisiatif membuka jasa servis kompor gas panggilan. Seiring waktu, permintaan servis kompor gas pun semakin banyak dan terpaksa kompor gas rusak ia bawa untuk diperbaiki di rumahnya.
Melihat peluang usaha yang menjanjikan, ditambah belum ada jasa servis kompor gas, akhirnya Iman resmi membuka kios servis kompor gas sejak 6 bulan yang lalu. Dalam sehari ada 3-4 kompor gas yang harus diperbaiki dengan berbagai jenis kerusakan, mulai dari api kompor merah dan sulit menyala sampai rusak total dan harus diganti. Awalnya saya kan ngirim gas, konsumen kadang ngeluh gitu kan, ada keluhan api merah, ya saya dikit-dikit saya pelajari gitu, alhamdulillah sekarang menjadi udah profesional gitu. Ini peluang bisnis juga Pak ya? Iya, peluang bisnis. Awalnya coba-coba aja atau gimana? Iya coba-coba, begitu semua beralih ke gas ya alhamdulillah sekarang yang pakai minyak tanah nggak ada gitu, semua ke gas. Jadi lumayan lah untuk menambah income, alhamdulillah. Sementara ini di Rangkas kayaknya gitu ya, baru peruhak gitu yang pertama. Oh di sini ya? Iya. Dengan keuletan dan keterampilan serta melihat peluang usaha baru, Iman pun bersyukur bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Sebanyak 7 pelaku premanisme ditangkap Polda Banten atas melakukan aksi demonstrasi dan sweeping terhadap karyawan PT Lotte Chemical Indonesia. Motif dari unjuk rasa tersebut menuntut agar warga lokal dipekerjakan di perusahaan dan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Namun dalam aksinya tersebut, para pelaku menggunakan tindakan kekerasan dan perusakan terhadap fasilitas perusahaan. Yang 7 orang tadi bukan LSM, tapi adalah kelompok masyarakat lingkungan sekitar, yang mana 7 orang tersebut adalah menciptakan demo, tapi faktanya adalah aksi sweeping, yang mana video sudah jelas, mulai membongkar pintu depan, pintu belakang, sampai sweeping di area perkantoran, yang tujuannya untuk mendapatkan pengelolaan limbah atas PT Lotte Chemical Indonesia. Warga mana tepatnya? Warga lingkungan sekitar, mulai Gerem, Rawa Arum, satunya lagi apa itu? Sekitaran Lotte Cilegon. Mereka ini melakukan aksi apa aja selain perusahaan, sweeping, mungkin intimidasi? Jadi jelas videonya yaitu melaksanakan aksi sweeping disertai intimidatif yang tujuannya untuk pengelolaan limbah industri. Ketujuh pelaku tersebut memiliki peran berbeda-beda, mulai dari pelaku sweeping, provokator, koordinator lapangan, hingga penanggung jawab aksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 160 KUHP, pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 355 KUHP dengan ancaman paling lama 9 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.